Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Bagus. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya ya. Alhamdulillah hadir semuanya, bagus. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan terpadu Bahasa Indonesia dan PKN. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. 2. Setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini kira-kira ini hewan apa? Ada semut dan burung merpati. Nah, kita akan mempelajari dalam teks Kisah Semut dan Burung Merpati. Nah, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Nanti diskusi. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks dongeng Semut dan Merpati. Tolong disimak baik-baik ya. Diceritakan pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang mencari makan di dalam hutan. Semut kecil ini terus menelusuri hutan sampai akhirnya ia tiba di tepi sungai. Setelah merasa cukup mencari makan, semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Ia pun mulai menjulurkan setengah badan mungilnya ke arah sungai. Namun sayangnya, tubuh semut tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Ia mencoba berteriak untuk meminta bantuan kepada hewan lain yang sekiranya berada di dekat sungai. Namun sayang, tidak ada satupun yang datang menolongnya. Semut kemudian pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki cukup tenaga. Ketika ingin menyerah, datang seekor burung merpati yang melihat semut di dalam sungai. Melihat hal tersebut, merpati segera menarik sehelai daun yang ada di dekatnya dan menjatuhkan ke sungai tepat di dekat semut. Dengan sisa tenaga yang ada, semut pun naik ke atas daun yang digigit oleh
merpati. Untungnya, semut berhasil diselamatkan dan dibawa kembali ke tepi sungai. Meski kelelahan, semut bersyukur karena merpati telah menyelamatkan hidupnya. Dikisahkan beberapa hari setelah kejadian semut yang tergelincir di sungai, terdapat seorang pemburu yang datang ke dalam hutan. Pemburu melihat seekor merpati yang tengah asik bertengger di atas pohon. Tanpa merpati sadari, ternyata pemburu itu sudah mengincar dan ingin menembaknya. Beruntungnya, semut ada di sekitar merpati dan pemburu tersebut. Mengetahui bahwa yang diincar pemburu adalah burung merpati yang pernah menolongnya, ia pun berlari sekuat tenaga untuk menghampiri pemburu dan menggigit tangannya kuat-kuat. Merasa terkejut dan kesakitan, si pemburu tanpa sengaja melepas senapannya dan membuat suara tembakan yang menyadari merpati akan ancaman bahaya. Mengetahui hal itu, merpati pun langsung terbang dan pergi menjauh dari pemburu. Begitu pula semut tadi yang sudah menggigit pemburu. Ia juga langsung berlari sekuat tenaga untuk pergi menjauh dari hadapan pemburu. Beruntung keduanya berhasil melarikan diri dan selamat dari ancaman bahaya. Nah, itu tadi dongeng semut dan merpati sudah Ibu bacakan. Kalian tiap kelompok menuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Nanti secara bergantian membacakan hasil diskusi dan menceritakan kembali isi dongeng tersebut secara lisan ya. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk diskusi kelompok. Jangan ada yang gaduh ya. Semuanya harus ikut berdiskusi kelompok. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Ayo, waktunya tinggal 10 detik lagi. Waktunya sekarang sudah habis ya. Sekarang secara bergantian di tiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Mau kelompok berapa yang mau membacakan hasil diskusi? Kalau tidak ada yang mau, Ibu tunjuk ya. Kelompok 1, ayo bacakan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1 dipersilahkan. Baik Bu, saya mau membacakan kembali dari cerita apa yang Ibu tadi sampaikan ya Bu. Jadi cerita itu menceritakan kisah semut yang tenggelam. Nah, dia itu diselamatkan oleh seekor merpati. Nah, pada suatu waktu merpati itu juga
kesusahan ya Bu. Nah, jadi si semut karena merasa telah ditolong oleh merpati, jadi dia juga membalas budi membantu sang merpati. Nah, untuk pesan moralnya ya Bu dari cerita itu, jika sebelumnya merpati berhasil menyelamatkan semut yang hampir tenggelam di dalam sungai, kini semutlah yang gantian menolong dan menyelamatkan merpati dari ancaman pemburu. Keduanya pun mengucapkan terima kasih karena sudah saling menolong. Kemudian semut dan merpati itu menjadi sahabat yang selalu bersama dan hidup rukun saling berdampingan. Nah, itulah cerita ya Bu. Jadi intinya mah, jika kita ditolong itu, kita juga harus menolong kembali, ya kan Bu? Iya benar, jadi harus saling tolong menolong. Menolong. Sudah Ibu, mungkin sekian dari kelompok saya. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangannya. Nah, baik, untuk selanjutnya Ibu minta kalian menuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pada teks bacaan. Nanti dikumpulkan ya. Ibu beri waktu sebentar ya untuk menuliskan sifat-sifat yang dimiliki tokoh-tokoh pada teks dongeng Semut dan Merpati. Kalau sudah dikumpulkan ke depan, akan Ibu nilai. Sudah selesai ya. Ayo, siapa lagi yang belum mengumpulkan? Nah, udah selesai semuanya ya, alhamdulillah. Masih semangat gak belajarnya? Kok udah pada lesu, letih, mau pulang ya, mau cepet-cepet pulang ya? Semangat dong, karena kan ada sedikit lagi pelajaran dari Ibu. Nah, agar semangat, kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu bersama-sama ya. Ya, akan Ibu pimpin. Tepuk semangat. 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 Lagi ya. Tepuk semangat. 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 Kok masih pada lesu? Satu kali lagi. Ini harus benar-benar semangat ya. Tepuk semangat. 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 Kita harus semangat. Nah, untuk selanjutnya. Nah, sekarang coba lihat. Ini adalah gambar Pancasila. Nah, sekarang marilah kita bacakan Pancasila bersama-sama. Ya, siap ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika kita kaitkan dengan dongeng tadi, Semut dan Merpati, selain hewan, manusia juga harus saling tolong-menolong. Seperti pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai manusia juga harus saling tolong
menolong. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kita sebagai manusia atau individu memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda-beda. Ini bisa dilihat secara kasat mata atau fisik maupun secara sifat. Nah, keberagaman individu di sekitar kita antara lain yaitu jenis kelamin, ras atau suku, pengetahuan dan kecerdasan, keyakinan atau agama, hobi, umur, dan kepribadian. Keberagaman sifat individu dibedakan melalui keragaman fisik dan keragaman sifat. Keragaman sifat dapat dilihat dari bentuk fisik seseorang. Misalnya, memiliki karakteristik warna kulit, jenis rambut yang berbeda, serta tinggi berat badan yang beragam. Nah, contoh keberagaman sifat individu di rumah. Ada yang tahu? Apa saja contoh keberagaman sifat individu di rumah? Nah, Ibu, nih. Ayo amati gambar ini. Kira-kira sifat individu di rumah apa? Ini kegiatan sedang belajar. Jadi, keberagaman sifat individu di rumah itu contohnya antara lain rajin belajar. Jadi sifat rajin itu adalah sifat dasar yang harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu. Yang kedua, contoh dari keberagaman sifat individu di rumah adalah, ayo, kira-kira ini gambar sedang apa? Anak yang sedang tidur karena malas belajar. Nah, kebiasaan malas ini jangan ditiru ya, karena ini tidak baik. Karena malas merupakan sifat individu yang memiliki arti berbeda dengan rajin, ya. Dan sifat ini cenderung tidak mau bekerja dan tidak mau melakukan sesuatu. Jangan ditiru ya. Kemudian yang ketiga, contoh keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari adalah, ayo perhatikan gambar ini. Ini ada dua orang anak sedang marah ya. Jadi sifat yang ketiga itu adalah pemarah. Pemarah merupakan orang yang cenderung mudah marah terhadap sesuatu. Jadi ketika ada masalah jangan marah berlebihan ya, karena itu tidak baik. Harus bisa mengontrol emosi. Yang keempat, contoh keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari adalah suka menolong. Ya, ini gambarnya adalah anak sedang menolong ibunya menjemur pakaian. Nah, ini adalah sifat baik yang harus ada dalam setiap individu. Nah, kemudian yang terakhir adalah contoh sifat keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari adalah jujur. Ayo amati gambarnya, yaitu jujur. Seorang anak jujur kepada ibunya. Sifat jujur perlu diterapkan dalam diri masing-masing individu agar tidak ada lagi kecurangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Semuanya sudah paham. Nah,
Nah, sekarang Ibu mau bertanya ya kepada kalian. Dari keberagaman individu yang ada di sekitar kita, coba ini gambar ini menjelaskan tentang keberagaman apa? Keberagaman beragama. Meskipun agamanya berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati satu sama lain ya, saling menghargai agama. Jangan membeda-bedakan karena itu tidak baik. Nah, ini kalau ini gambar apa? Berbeda suku bangsa. Nah, meskipun kita berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, kita juga harus saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak menjelek-jelekan atau merendahkan ya. Paham ya? Paham anak-anak? Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih, boleh? Boleh. Boleh ya. Karena sebentar lagi akan pulang, pasti semangat ya. Semangat dong, Bu. Semangat ya, baik. Ibu akan bertanya, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Belajar dongeng. Ya, benar, belajar dongeng dan Sifat-sifat keberagaman sifat ya, individu. itu, Bu. Ya, Ya, keberagaman benar sifat. ya. Nah, terus bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Seru, Bu, menyenangkan. Apalagi pas disuruh baca tadi, ngejawab ke depan. Agak deg-degan, Bu. Perasaannya tadi yang membaca ke depan itu deg-degan. Terus apalagi, senang tidak? Senang. Senang ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Ayo. Apa aja kesimpulan? Kesimpulannya kita mengetahui sifat-sifat ya, Bu. Sifat-sifat manusia. Ya, Oh, benar. keberagaman sifat ya, Bu. Ya, keberagaman sifat. Terus Terus, tokoh-tokoh tadi kan diberi tugas ya sama Ibu menuliskan sifat tokoh-tokoh dalam cerita teks dongeng. Terus apa aja? Apa lagi? tadi membaca teks dongeng, mengetahui keberagaman sikap. Nah, jadi kita sebagai manusia harus saling tolong menolong. Nah, iya, Bu, tolong menolong tadi tuh. Ya, saling menghargai satu sama lain ya. Nah, untuk yang tugas tadi yang sudah dikumpulkan nanti Ibu nilai ya. Nanti Ibu bagikan minggu depan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.